criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Yuliawati dari 10 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Oke, langsung ke videonya. Saya akan membahas tentang studi Romeo mendirikan sebuah usaha tambal ban yang diberi nama TB Romeo. Transaksi yang terjadi selama Maret 2019 sebagai berikut. Tanggal A, Tuan Romeo menyerahkan uang tunai pribadinya sebesar Rp 20 juta. Kita tambahkan ke dalam kas jadi 20 juta dan modalnya juga bertambah 20 juta. Keterangan uang pribadi. Pada tanggal B, membayar sewa bangunan sebesar 500.000. Membayar sewa bangunan. Jadi kita kurangkan dan kita tambahkan ke dalam kas 500.000, modalnya juga kita tambahkan 500.000. Jadi ininya dikurang karena membayar sewa bangunan. Terus kita jumlahkan ke dalam saldo. 20 juta dikurangi 500.000. Jadi 19.500.000. Modalnya juga kita kurangkan 20 juta dikurangi 500.000. Jadi 19.500.000. Pada tanggal C, membeli peralatan sebesar 2.300.000. Kita tambahkan ke dalam kas 2.300.000. Peralatannya juga bertambah jadi 2.300.000. Keterangannya membeli peralatan. Kita tambahkan ke dalam saldo 19.500.000 dikurangkan 2.300.000. Jadi hasilnya 17.200.000. Dalam peralatannya juga masih sama 2.300.000, modalnya masih sama 19.500.000. Pada tanggal D, membeli perlengkapan dari toko Mekar secara kredit sebesar 850.000 secara kredit. Jadi kita tambahkan di perlengkapan 850.000 dan secara kredit berarti kita tambahkannya ke utang 850.000. Keterangannya membeli perlengkapan kredit. Terus kita jumlahkan kepada ke saldo jadi 17.200.000 karena tidak ada masuk kas. Terus perlengkapannya masih sama, kita masukkan 800.000 dan peralatannya juga masih sama 2.300.000. Utangnya bertambah 850.000, modalnya 19.500.000. Masih sama. Terus pada tanggal E menerima pendapatan jasa sebesar 7 juta. Kita masukkan ke dalam kas 7 juta dan modalnya juga bertambah jadi 7 juta. Menerima pendapatan jasa. Terus kita jumlahkan ke dalam saldo. Jadi 17.200.000 ditambah 7 juta. Jadi hasilnya 24.200.000. Perlengkapannya masih sama 850.000, peralatannya juga 2.300.000, utangnya 850.000 dan modalnya kita jumlahkan jadi 19.500.000 ditambah 7 juta jadi 26.500.000. Pada tanggal F, membayar gaji karyawan sebesar 1.200.000. Kita tambahkan ke dalam kas dikurangkan jadi 1.200.000 karena membayarnya. Dan modalnya juga kita tambahkan jadi 1.200.000. Keterangannya membayar gaji karyawan. Nah, kita tambahkan ke dalam saldo jadi 24.200.000 dikurangi 1.200.000 jadi hasilnya 23 juta. Terus perlengkapannya masih sama, peralatannya juga masih sama, utangnya juga masih sama, modalnya kita kurangkan 26.500.000 dikurangi 1.200.000. Jadi hasilnya 25.300.000. Terus pada tanggal G telah memberikan jasa pada pelanggan sebesar 500.000 namun belum dibayar. Jadi kita tambahkan ke dalam piutang ya.
kita tambahkan ke dalam piutang 500.000 dan juga kita tambahkan ke dalam modal 500.000 karena belum dibayar. Kita memberikan jasa pada pelanggan namun belum dibayar, itu dimasukkan ke dalam piutang dan modal. Keterangannya memberikan jasa pada karyawan. Nah, terus kita jumlahkan ke dalam saldo. Ini masih sama 23 juta karena tidak ada kas, dan piutangnya juga kita tambahkan 500.000. Jadi menambah 500.000 piutangnya. Terus perlengkapannya masih sama 800.000, 850.000, peralatannya 2.300.000. Utangnya masih sama 850.000, modalnya kita tambahkan 25 juta 25.300 ditambah 500.000 jadi 25.800.000. Terus pada tanggal H membayar tagihan listrik dan air sebesar 400.000. Membayar tagihan listrik dan air. Kita masukkan ke dalam kas. Kita masukkan ke dalam kas sebesar 400.000 dan kita masukkan lagi ke dalam modal 400.000. Terus jadi sisa saldonya jadi 23 juta dikurangi 400.000 jadi 22.600.000. Piutangnya masih sama 500.000, perlengkapannya 850.000, peralatannya 2.300.000. Utangnya masih sama 850.000, modalnya kita kurangkan di 400 itu. 25 juta dikurangi 800.000, jadi hasilnya 25.400.000. Pada tanggal I, membayar utang atas pembelian perlengkapan sebesar 500.000. Jadi ini membayar perlengkapan ya. Jadi membayar perlengkapan, kita tambahkan ke dalam kas, kita kurangkan ke dalam kas 500.000 dan kita kurangkan kepada utang perlengkapan 500.000. Terus keterangannya membayar utang perlengkapan. Nah, kita jumlahkan ke dalam saldo jadi 22.600 dikurangkan 500.000 jadi hasilnya 22.100.000. Utangnya masih sama 500.000, perlengkapannya 850.000, peralatannya masih sama 2.300.000. Utangnya kita kurangkan 850.000 dikurangi 500.000 jadi hasilnya 350.000. Modalnya tidak bertambah, sama 25.400.000. Nah, terus pada tanggal J terakhir, Tuan Romeo mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 850.000. Tuan Romeo mengambil uang untuk keperluan pribadinya, berarti kasnya kita kurangkan 850.000 dan modalnya juga dikurangkan 850.000. Kita sebutnya dengan priv. Oke, kita jumlahkan ke dalam saldo 22.100.000 dikurangi 850.000, hasilnya 21.250.000. Piutangnya 500.000, perlengkapannya masih sama, peralatannya masih sama, dan utangnya juga masih sama. Kita utangnya jadi 350.000. Terus modalnya kita kurangi 25.400.000 dikurangi 850.000 jadi 24.550.000. Oke, kita jumlahkan aktiva dulu. Aktiva itu ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Jadi kita jumlahkan di 21.250.000 ditambah 500.000 ditambah 850.000 ditambah 2.300.000 jadi hasilnya 24.900.000. Nah, terus kewajiban tambah ekuitasnya utang tambah modal. Jadi 350.000 ditambah 24.550.000 jadi hasilnya 24.900.000. Oke, segitu dari saya. Jadi itu penjelasan persamaan dasar akuntansi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.